Mereka bilang, bintang itu mati bukan karena kehabisan cahaya, tapi karena terlalu lama bersinar sendirian. Pernah ada nama yang bersinar seperti meteorit. Gelandang berkepala pelontos dengan senyum anak kecil dan gaya rambut yang tak pernah sama setiap musim. Ia datang, pergi, kembali, dan kini berjalan sunyi. Namanya Paul Labille Pogba. Si anak Prancis dengan darah Guinea, si puisi yang sempat menjadi poster dari sepak bola modern. Tapi ini bukan cerita tentang trofi, tentang selebrasi, atau kontrak miliaran euro. Ini adalah kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan harapan yang masih bertahan di ujung bayangan. Sebuah kisah yang akan kita telusuri bersama di kisah kasih sepak bola, teman-teman. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah percaya bahwa manusia punya lebih dari satu kesempatan, jika kamu yakin bahwa sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, maka tekan tombol subscribe sekarang juga, dan bantu kami terus menyalakan cahaya di kisah-kisah yang nyaris padam seperti ini. Tinggalkan komentarmu. Apa arti Paul Pogba bagi kamu? Seorang idola, atau seseorang yang kehilangan arah? Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, karena setiap minggu kita akan menyingkap sisi lain dari dunia sepak bola. Dunia yang sering hanya terlihat dari skor akhir dan highlight singkat, padahal di balik layar ada luka yang tak pernah masuk ke dalam statistik. Sebuah kisah besar seringkali berawal dari tempat paling sunyi. Paul Labille Pogba bukan lahir dari pusat gemerlap Paris, tapi dari pinggiran kota kecil bernama Lagny-sur-Marne, tempat angin membawa dingin dan mimpi anak-anak ditanam di lapangan tanah yang becek. Ia lahir dari keluarga Guinea yang datang ke Prancis membawa satu bekal paling abadi, doa dan harapan. Ayahnya, Faso Antoine Pogba, ialah pria yang membawa ketenangan. Ibunya, Yeo Moriba, adalah tiang rumah, perempuan yang kelak dikenal dunia karena teguhnya cinta kepada 3 anak laki-lakinya. Ia, Pogba, bukan anak tunggal. Ia tumbuh bersama Florentin dan Matthias, saudara kembar yang lahir lebih dulu di tanah Guinea. 3 serangkai. Tapi hanya satu yang ditakdirkan menembus langit tertinggi. Pogba kecil adalah penggemar Arsenal. Dan setiap kali ia menendang bola di lorong rumah, ia berteriak, "Vieira!" Bukan Zidane, bukan Platini, tapi Patrick Vieira, sang jenderal lapangan hijau berkulit senada. Di rumahnya, tak ada rumput sintetis, hanya lantai semen, sandal jepit, dan dinding dengan bekas tembakan bola. Tapi disitulah mimpi dibentuk dari tempaan. Pada usia 6 tahun, ia mulai bermain di US Roy-Saint-Brie, klub lokal kecil beberapa kilometer dari rumahnya. 7 musim dihabiskan di sana, membangun dasar kaki kiri dan kanan, mengasah ketenangan di tengah keramaian. Lalu ia pindah ke US Torcy, dan langsung diangkat menjadi kapten tim U13, bukan karena postur, tapi karena keberanian. Lalu datanglah Le Havre, klub yang lebih besar, tempat ia benar-benar terlihat sebagai sesuatu yang berbeda. Disinilah Pogba jadi kapten tim U16 yang membawa timnya lolos ke final Liga Nasional Remaja. Disinilah surat kabar lokal menulis, anak ini bermain seperti telah melewati 2 masa hidup. Bersamaan dengan itu, Paul mulai mengenakan seragam timnas Prancis U16, sebuah kebanggaan yang menjadi luka diam-diam bagi klub lamanya, karena mereka tahu anak ini tak akan lama di pelukannya. Sebab mimpi itu sudah terlalu besar untuk kandang kecil. Dan benar saja, pada sebuah hari yang sunyi di akhir musim, nama Pogba muncul di meja para direktur Akademi Manchester United. Sir Alex Ferguson mengendus talenta langka, dan Le Havre tak sempat membangun pagar tinggi. Pogba pun diboyong ke Inggris. Tapi inilah awal dari pertanyaan abadi dalam karirnya. Apakah tempat yang besar selalu tahu cara menjaga anak yang berbakat? Semua orang memulai perjalanan dengan satu harapan, dikenal dan dihargai. Tapi Paul Pogba tak mendapat keduanya ketika ia pertama kali menginjakan kaki di tanah Manchester di musim panas 2009. Namanya datang dari klub Prancis, Le Havre, yang merasa dikhianati oleh perjanjian diam-diam yang mengirimkan bakat terbaik mereka ke Old Trafford. Klub itu menuduh Manchester United mencuri impian muda dengan janji uang dan pengaruh besar Liga Inggris. Perdebatan ini tak pernah benar-benar berakhir. Tapi Paul tetap pergi, dan pintu masa depan pun terbuka lebar. Di Manchester United, Pogba tak langsung masuk ke tim utama.
Ia disimpan di bawah, di akademi, bersama generasi yang berjuang mematahkan kutukan Fergie's favorites. Tapi Pogba bukan sekadar talenta biasa. Di setiap sesi latihan, ia adalah sorotan. Tapi, ketika hari pertandingan datang, namanya tak pernah benar-benar dipanggil ke bangku cadangan. Ia sabar. Tapi sabar juga punya batas. Dan pada akhirnya, Paul merasa bakat sebesar ini tidak seharusnya menunggu. Dia tidak menghormati kami, kata Sir Alex dengan wajah tak biasa. Ia jarang mengkritik pemain muda. Tapi untuk Pogba, nada itu berubah tajam. Ia kecewa, karena Pogba telah menyetujui kontrak dengan Juventus, bahkan sebelum negosiasi internal selesai. Juli tahun 2012, Pogba resmi meninggalkan Manchester United. Tidak sebagai pahlawan, tapi sebagai anak durhaka bagi sebagian fans. Tapi, setiap perpisahan kadang adalah takdir yang baik. Di Juventus, Pogba menemukan rumahnya. Ia tak hanya bermain, ia memimpin. Mengenakan kaos nomor 6 dan kemudian nomor 10, angka sakral yang pernah dikenakan Del Piero, Platini, Tevez. Ia bermain di tengah lini berdampingan dengan legenda seperti Pirlo, Vidal, dan Marchisio. Tapi anehnya, mata dunia hanya tertuju pada satu nama, Pogba. Umpan-umpan panjangnya tajam, tendangannya keras, dan selebrasi dapnya menjelma simbol anak muda. Di bawah asuhan Massimiliano Allegri, Pogba memenangkan Serie A, Piala Italia, Piala Super Italia, dan membawa Juventus melangkah ke final Liga Champions. Ia juga masuk daftar Ballon d'Or dan menjadi pemain termuda dalam daftar elit itu. Dan saat musim panas 2016 tiba, dunia pun melihat Pogba kembali ke klub lamanya, kali ini dengan mahar tertinggi dalam sejarah sepak bola, lebih dari 100 juta euro. Manchester United menyambutnya dengan pesta. Lagu, iklan, merchandise. Pogba menjadi ikon global, bahkan sebelum ia mencetak satu gol pun. Tapi seperti cerita klasik yang terulang, ekspektasi kadang lebih tajam dari pisau. Dan tekanan membentuk luka yang tak terlihat. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Pogba bersinar dalam sekejap, membawa United menjuarai Europa League dan menjadi penentu dalam comeback lawan City. Tapi konflik pun tumbuh. Ego, tekanan, rotasi, cedera, semuanya menggerus energi yang dulu membuatnya bersinar di Turin. Fans mulai bertanya, mana Pogba yang dulu? Jawabannya terselip di antara perban, sorotan media, dan tekanan yang tak henti. Tahun 2022, Pogba kembali lagi ke Juventus. Tapi kali ini, tidak dengan tawa dan selebrasi. Dalam beberapa bulan, Pogba mengalami cedera serius, yang membuatnya tak bisa tampil di Piala Dunia bersama Prancis. Dunia mencemaskan nasibnya. Tapi badai belum selesai. Pada awal musim, Pogba dinyatakan positif doping oleh otoritas Serie A. Dunia runtuh. Tidak ada pertandingan. Tidak ada latihan. Tidak ada panggung. Hanya sunyi. Dan pertanyaan, apakah ini akhir dari Pogba? 2 tahun berlalu, dan kini, Paul Pogba memilih jalan baru. Klub kecil, kota kecil, tekanan yang lebih tenang. AS Monaco. Di sana, Pogba bukan superstar. Ia bukan simbol iklan. Ia bukan poster boy. Ia hanya seorang pemain yang ingin kembali menyentuh bola. Bukan sebagai idola, tapi sebagai manusia yang rindu rumput hijau dan suara stadion. Di tengah hiruk-pikuk megahnya dunia sepak bola, ada kisah yang perlahan tenggelam, seperti cahaya di ufuk barat yang merunduk malu. Nama itu, Paul Labil Pogba, bukan lagi sekadar gelandang mahal, bukan lagi simbol gaya hidup mewah, bukan lagi bintang iklan yang bersinar terang. Ia kini kembali ke akar pada detik-detik hening, pada stadion yang tak lagi bersuara gegap gempita. Tapi disitulah justru ia menemukan arti baru, bukan soal sorotan, tapi soal makna. Kita hidup di dunia yang memuja statistik, menghitung gol, assist, trofi. Tapi ada hal yang tak bisa dihitung. Luka batin, tekanan mental, kehilangan jati diri. Pogba pernah punya semuanya. Dan ia juga kehilangan segalanya. 2 tahun tanpa bermain, tanpa sorakan, tanpa pelukan rekan setim.
Ia belajar bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang jatuh dan berani bangkit meski dunia sudah tak lagi percaya. Kini, Pogba memulai lagi. Bukan untuk membuktikan diri kepada dunia, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tak peduli lagi pada Ballon d'Or atau rekor transfer. Ia hanya ingin bermain, karena dalam sepak bola, ia menemukan dirinya yang dulu pernah hilang. Kisah Paul Pogba adalah pengingat bagi kita semua bahwa jatuh bukan akhir, bahwa terpuruk bukan penanda tamat, bahwa seseorang bisa bersinar kembali meski pernah dikubur hidup-hidup oleh tekanan dan opini. Dan mungkin di Monaco, di stadion kecil itu, di antara senyap dan sepi, Pogba akan menulis bab terakhir yang tak kalah indahnya dengan bab-bab awal yang dulu begitu megah. Kita doakan, semoga Paul Pogba menemukan kembali cinta sejatinya, di tempat yang tak lagi bising, di lapangan yang sederhana, bersama mimpi-mimpi yang tak pernah ia buang. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar untuk Paul Pogba di bawah. Beri dukungan. Atau cukup satu kalimat harapan. Karena sepak bola bukan hanya milik pemenang, tapi juga mereka yang berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi cerita seperti ini di kisah kasih sepak bola. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di tempat di mana sepak bola bukan hanya permainan, tapi cermin dari kehidupan itu sendiri.